وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, ma'asyiral hadirin dan ma'asyiral maghrib masjid Darussalam Muhammad Ali yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk menuju majelis-majelis ilmu, karena tidak lain tidak bukan ketika Allah ingin menghendaki kebaikan bagi setiap hambanya. Yang pertama kali yang Allah berikan itu adalah kefahaman terhadap ilmu agama. Jika Rasulullah SAW bersabda, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi hamba-hambanya, maka niscaya Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Sehingga duduknya kita di majelis ilmu ini semoga menjadi salah satu tanda Allah ingin menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Tadabbur juz 30, yang saat ini kita telah memasuki surat An-Naba bagian yang kedua. Sebelum kita memasuki surat An-Naba, maka kita sama-sama membaca surat An-Naba dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 insyaallah. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Allahumma bil Qur'anil Karim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas bagian paragraf pertama dari surat An-Naba, yakni dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bagaimana orang-orang Quraisy musyrikin saat itu saling bertanya-tanya tentang adanya hari kiamat. Maka di sini Allah menyebutkan bahwa kenapa orang-orang Quraisy itu kok tidak percaya akan adanya hari kiamat, karena mereka ini takut untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kalau kita melihat surat-surat Makkiyah yang diturunkan Allah selama 13 tahun di kota Makkah itu banyak berisi tentang pondasi keyakinan kita tentang keyakinan akan adanya hari kiamat.
di samping meyakinkan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran Karim. Kenapa? Dengan orang dia yakin adanya hari pembalasan, maka setiap langkahnya, setiap ucapnya, setiap perbuatan dan tindak tanduknya itu dia akan selalu menghitung kira-kira yang saya perbuat hari ini menjadikan saya bangkrut atau untung. Kalau orang yang tidak yakin adanya hari kiamat, maka dia akan semena-mena dalam berbuat. Gak ada urusannya itu dengan hari pembalasan. Secara logika sederhana saja, kalau misalnya dalam institusi yang paling kecil di daerah kita ada namanya RT, terdiri dari warga-warga. Di situ setiap warga ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang tidak jahat, ada yang soleh, ada yang mendolimi, ada yang didolimi. Maka sebagai Pak RT ini tentu akan membuat aturan yang sedemikian rupa agar keadilan itu bisa ditegakkan. Sehingga ini yang pertama kali fondasi yang harus dibangun, keyakinan kita bahwa adanya hari kiamat itu menjadikan seseorang akan bertindak berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Kalau kemarin kita sama-sama membahas tuh bahwa setidaknya motif manusia dalam beramal itu setidaknya karena 3 hal. Yang pertama karena cinta. Ini tingkatan tertinggi. Yang kedua karena mengharapkan balasan, pahala. Yang ketiga, yang paling minim karena takut akan adanya hukuman dan manusia. Maka semua manusia itu bertindak motifnya dia karena 3 itu. Maka beruntunglah orang yang ketika dia bertindak, berbuat selalu hitung-hitungannya itu seperti itu. Maka kemudian Allah menyebutkan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Kalau enggak percaya, kalla saya'lamun. Sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu enggak percaya dengan hari kiamat. Karena itu bisa bermakna jangan begitu, atau bisa bermakna hakon, sungguh. Kalau kalian pasti akan mengetahuinya. Ini bagian yang pertama. Maka sekarang kita masuk kepada bagian paragraf yang kedua. Bagaimana caranya Allah menyadarkan kita tentang adanya hari kiamat itu? Pertama adalah Allah menggambarkan tentang dahsyatnya alam semesta ini. Allah berfirman di ayat yang ke-6. Allah berfirman di ayat yang ke-6, saya ulangi lagi ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan al-arda, bumi itu sebagai mihada. Mihada itu sebagai hamparan. Dalam sebagian qiraah disebutkan mumah ada, atau kasur untuk anak bayi. Kan kita belajar ulumul minal mahdi. Alam naj'alil arda mihada. Jadi bumi itu betul-betul dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia. Jadi kalau kita melihat tugas dan fungsi manusia di muka bumi ini, kalau dirangkum itu setidaknya cuma ada 2 tugas dan fungsinya. Yang pertama adalah agar untuk kita beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Sebagai firman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang lain-lain itu enggak ada sebenarnya. Di luar tujuan itu diciptakannya. Yang kedua, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk apa? Ketika Allah mengabarkan di hadapan para malaikat dan juga iblis saat itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan
pemimpin, ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu dari kata khalfun. Khalfun itu belakang. Artinya bahwa setelah Rasulullah meninggal, yang di belakang yang menjadi penerus maka disebut sebagai khalifah. Maka kita dijadikan tujuan ini adalah khalifah. Jadi Mas Pandi nanya, Ustaz nanti membahas masalah demo. Al-Quran itu bisa mempelajari dari sisi apapun. Kalau kita tahu bahwa tujuan kita itu di dunia adalah sebagai khalifah, wakil-wakilnya Allah di muka bumi, sudah kebayang bagaimana gambarannya? Sudah? Tanpa membahas itu sudah paham. Sampai Allah menekankan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian berbuat kerusakan setelah Allah memberikan. Jadi bumi itu diciptakan alam naj'alil arda mihada, semuanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari airnya, gunungnya, tumbuh-tumbuhannya, bahkan mineral yang ada di dalam bumi itu nunggu sampai ratusan tahun, sekian ribu tahun baru bisa dimanfaatkan. Itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia. Manusia hanya tinggal memodifikasi sedikit saja sudah bisa memanfaatkan. Maka sebenarnya kalau kita belajar Al-Quran pelawar itu kok kita kemudian kepingin ke planet yang lain, membuat yang lain-lainnya, ya nggak bisa. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian kita disuruh merenung. Kalau seandainya kita masih nggak percaya akan adanya hari kiamat, kita lihat dulu bumi. Setelah kita melihat bumi, kemudian wal jibala autada. Wal jibal jamak dari jabal, gunung. Autad ini jamak dari al-waddu. Al-waddu ini pasar. Dulu sebelum teknologi sedemikian rupa, Allah sudah menyebutkan gunung ini sebagai pasar. Artinya kalau kita bikin kemarin Fatul jadi camping, jadi kalau pas bikin kemah pasak itu kan dipasang, yang masuk ke dalam sama yang muncul di luar itu dalam mana? Yang dalam. Baru sekarang orang tahu bahwa ternyata gunung itu bukan tumpukan pasir yang di atas tanah kemudian kena angin bertiup, tapi ternyata di dalam itu bahkan ada, saya dulu pernah ditawarin untuk di salah satu perusahaan namanya geothermal, energi panas bumi. Jadi ternyata sampai sedemikian rupa. Dan Allah sudah menyebutkan wal jibala autada, bahwa gunung itu dijadikan pasar. Dia nggak goyang, nggak goncang, bumi itu dijadikan mihada, cocok untuk ditempati oleh manusia. Ini dia membuat kita jadi merenung. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu semuanya berpasang-pasang. Allah berfirman di dalam surat Al-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu itu kami jadikan berpasang-pasangan. Untuk apa? Agar kita semuanya menjadi orang yang berpikir, agar kita menjadi orang yang ingat. Maka semuanya di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada malaikat, pasangannya iblis. Ya, ada laki-laki, perempuan, hitam, putih, siang, malam. Terus kemudian sampai Mas Zakaria itu tahu, sampai arus listrik itu udah ada yang namanya plus ya. Sehingga orang muslim itu gak akan namanya misidentitas bahwa dia ini laki-laki atau perempuan, apa ada jenis yang lainnya antara laki-laki dan perempuan, tahu semuanya.
Dan itu semuanya menjadi ujian. Ada Rasul, ada Abu Jahal, ada Musa, ada Fir'aun. Semuanya kita bisa mempelajarinya. Pilih menjadi apa? Itu pun juga. Kan ayat yang sering kita bawa dalam pernikahan itu ya. Al-Rum ayat 21 itu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dijadikan pasangan itu kalau kita mentadaburi lebih dalam, maka kita melihat dunia ini, fenomena semua yang terjadi ini, kita tahu ujungnya akan kemana, harus bersikap seperti apa, karena Allah sudah menjadikan itu. Min kulli syai'in zawjayn la'allakum tadhakkarun. Berikutnya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum, tidur kalian itu subata, sebagai istirahat. Subat dari kata sabtu, artinya putus. Iya, Sabtu itu putus. Makanya hari Sabtu Ahad. Nah, baru masuk kepada Ahad hari pertama. Ada grup musik namanya Black Sabbath, gitu ya. Kenapa sedemikian, Pak? Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini ada pemutusnya yang namanya tidur. Sampai-sampai tidur itu diibaratkan oleh Rasulullah saudara kematian. An-naumu syibhul maut, bahwa tidur ini saudara dari kematian. Sehingga kita ada sunnah-sunnah dalam ketika hendak tidur itu persiapan seperti orang mau meninggal. Kapan? Boleh, kalau seperti itu boleh. Persiapan orang meninggal, doanya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Mau mati. Karena yang menggenggam nyawa itu adalah Allah, dan paginya pun doanya pun juga demikian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Alhamdulillah ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah matiku. Kebayang kalau seandainya orang kerja nggak dikasih ngantuk, kemudian tiba-tiba mati. Nah, itu perlu perenungan. Oh iya, diberikannya kita ngantuk, diberikannya kita muak, itu termasuk salah satu tanda bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Disebutkan pakaian itu karena begitu malam itu kan menutupi cahaya sehingga ya ini renungan buat kita semuanya di ayat berikutnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan dijadikan siang itu sebagai ma'ash, untuk mencari ma'isyah atau penghidupan. Dulu sebelum adanya listrik yang sedemikian rupa, relatif kehidupan manusia itu berjalannya itu normal. Siang itu dipakai kerja pol-polan, kemudian malam gelap itu sudah. Maka kemudian dari sini aja wajahana laila libasa wajahana naharo ma'asya. Hidup itu kalau seandainya dibalik, ada metabolisme yang kita semuanya belajar. Kalau ternyata kalau dibalik itu ya nggak pas. Misalnya nggak pas itu, bisa saja tidur malam bekerja. Ya. Akhirnya bahwa ada yang namanya tidur berkualitas itu di jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau seandainya di cover di waktu yang lainnya itu menjadi tetap kurang segar dan
bergairah terus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karena waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Kemudian Allah menggambarkan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kalian itu sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Itu yang di atas kita ini baru langit yang pertama, belum kedua, ketiga, keempat, ketujuh, semuanya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika Isra Mi'raj di langit pertama ketemu malaikat siapa, malaikat siapa, nabi siapa, di langit kedua ketemu siapa, terus seperti itu. Banyak sekali hadis-hadis yang kita dapatkan dari guru kita tentang dahsyatnya langit itu. Bahkan langit ini sesuatu yang sangat dahsyat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aqtabis sama." Hampir saja sebelumnya Rasulullah mengatakan, "Inni aroma la tarau." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'u, dan aku bisa mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Kata Rasulullah demikian. Aqtabis sama, hampir-hampir langit itu retak. Kenapa? Karena saking penuhnya jumlah malaikat yang ada di langit. Bahkan jarak antara tidaklah lebih dari 4 jari jemari itu ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 jengkal ada malaikat, 4 jengkal ada malaikat, ada 4 jengkal ada malaikat yang seperti itu. Makanya ketika Lailatul Qadar ini disebutkan Lailatul Qadar, malam Qadar itu termasuk artinya itu adalah sempit. Kenapa? Karena zalul malaikatu waruh fiha bi'idzni. Pada malam hari itu malaikat itu semuanya turun. Kenapa? Kangen kepada penduduk-penduduk bumi yang dikenal oleh para malaikat-malaikat. Bagaimana cara kenalnya malaikat itu kepada penduduk bumi? Salah satunya dengan duduknya kita di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumin fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara rumah-rumahnya Allah. Yatluna kitaballah, dia membaca firman-firman-Nya Allah. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian saling mempelajari di antara kita semuanya. Illa nazalat humur rahmah, nazalat humus sakinah, Allah turunkan sakinah ke dalam dada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat kepada diri kita. Wa khaffathumul malaika, Allah turunkan malaikat untuk menaungkan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang ada di majelis-majelis ilmu ini di hadapan makhluk-makhluknya di langit yang mulia sana. Artinya mereka itu kenal dengan orang-orang yang rajin untuk bermutola'ah, untuk membaca Al-Quran, untuk bertadarus bersama. Itu semuanya akan dikenal. Kalau kita melihat hadisnya dari sahabat Bara' bin Azib tentang hadis bagaimana proses ajal manusia itu, ajal, ya. Ada orang yang baik ditarik rohnya oleh malaikat itu, kemudian dibungkus kain kafan, dikasih parfum, dibawa melewati langit. Itu siapa itu kok? Ya kan, pernah mendengar. Jadi artinya bahwa boleh jadi di muka bumi ini ada orang yang tidak terkenal di muka bumi, tapi terkenal di langit. Kam masyhurun fid dunya majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di dunia tapi nggak dikenal di langit sana. Siapa? Wa kam majhulun fid dunya masyhurun fis sama. Betapa banyak orang yang di dunia nggak terkenal, tapi di langit semuanya malaikat itu rindu kepada dia. Kapan malaikat itu diberikan waktu untuk saling ngedek bersama makhluk Allah di bumi? Ya waktu Lailatul Qadar. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kemudian wa
ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Wa ja'alna sirajan wahaja. Wahaja itu sinar yang mengandung rasa panas, tapi itu matahari. Kalau qamar, wa ja'alal qamara nura, cahayanya mata. Kalau bulan, cahayanya itu enggak mengandung panas. Jika kita tahu mempelajari, oh kenapa kok rembulan itu tidak membawa energi panas? Karena sebenarnya dia pantulan dari sinar matahari. Tapi kalau matahari membawa energi panas, makanya disebut wahaja. Sirajan wahaja. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat, dari mu'sirat, dari awan. Mu'sirat itu sebenarnya dari kata asap. Asap itu perasan, makanya jus itu disebut asap. Asap mangga, asrul butukor, film apa itu? Ketika kita bertahlil. Ternyata awan itu disebut mu'sirah itu karena kumpulan dia membawa air, kemudian dari air yang berbagai macam, air pemberan, air laut, air got, air apa semuanya, dengan proses menguap itu naik diserap oleh awan, maka awan itu kemudian diproses, diperas, yang turun itu ma'an sajjaja, air yang banyak tercurah, dan airnya menjadi bersih semuanya, betul-betul bersih. Dengan kita tahu proses apa itu? Proses apa? Bukan proses sintesis. Apa? Disitulah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an. Bahkan kalau kita mempelajari air itu untuk apa? Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu habban, biji-bijian, wa nabata, dan juga tumbuh-tumbuhan. Bahkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi tumbuh. Jadi kita tahu bahwa nanti kita perlu mempelajari air. Air itu bisa menjadikan rahmat, tapi air juga bisa mendatangkan menjadi azab. Kapan itu air diturunkan sebagai rahmat? Kapan air bisa menjadi penyembuh? Kapan air bisa menghidupkan sesuatu yang mati? Tapi sebaliknya, kapan air itu justru menjadi air bah yang menghabisi kaumnya Nabi Nuh misalnya? Sehingga kita tahu tidak menyederhanakan air. Mau minum, mau buka puasa itu kan pas lagi haus-haus dan dahaganya, kita diajarkan oleh Rasulullah itu zahabat gomma wa batanati wa tamatal ajr insyaallah. Dinukhrija bihi, dengan air itu Allah keluarkan habban, biji-bijian, wa nabata, dan juga tumbuh-tumbuhan. Habban, biji-bijian didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tumbuh-tumbuhan karena kebutuhan manusia akan biji-bijian itu jauh lebih banyak dibandingkan tumbuh-tumbuhan. Padi-padian, terus kemudian gandum, terus kemudian yang lain-lainnya itu biji-bijian itu dibutuhkan lebih banyak dibandingkan kacang merah, adas, dan yang lain-lainnya. Sayur, mayur, buah-buahan itu maksudnya kepada nabat. Juga didahulukan habban wa nabata. Wa jannat, dan juga kebun-kebun. Kebun itu di dalam bahasa Arab banyak. Ada disebut dengan
bustan, ada disebut dengan jannah. Mang. Ya, terus kemudian kadang disebut dengan punya indikasi sendiri-sendiri. Kalau jannah disebut jannah itu dari kata jin sama nun. Jannah. Kenapa disebut jin? Itu karena tidak terlihat, tertutup, sehingga jannatin alfafa ini adalah kebun yang saking indahnya sampai tidak terlihat. Jannatin alfafa. Sudah selesai, Pak? Sudah waktunya ini ya. Pas di bagian yang kedua, wajannatin alfafa. Selesai paragraf yang kedua. Paragraf pertama tentang Allah menggambarkan bagaimana orang-orang musyrikin tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Paragraf kedua, Allah sodorkan kekuasaan Allah tentang alam semesta ini agar yakin adanya hari kiamat. Baru kemudian nanti di paragraf ketiga masuk ke inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang ditetapkan. Insyaallah demikian saja. Semoga bermanfaat untuk saya menyampaikan dan juga kita semuanya, menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan segala amal perbuatan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah.